Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi dunia. Dan selamat pagi untuk semua pemirsa di rumah yang lagi menyaksikan acara Selamat Pagi Sultra di pagi hari ini. Semangat. Harus ya? Harus. Harus banget dong ya. Waduh. Muka udah semangat, niat udah semangat siaran pagi hari ini. Betul ya untuk menemani sekali. pemirsa semua di rumah tentunya. Jadi nggak ada alasan untuk Males-malesan dong Males-malesan, ya. iya, bener Oke. sih. Dan hari ini seperti biasa kita akan menemani pemirsa semuanya untuk di Selamat Pagi Sultra dan kita akan memberikan informasi-informasi terbaru. Kira-kira ada apa ya hari ini? Wah. Aduh, ini tuh salah satu yang membuat selalu semangat pagi karena kita ibaratnya adalah yang menyajikan sesuatu hal yang bisa jadi salah satu sumber semangat untuk pemirsa di rumah. Menjadi sumber semangat atau menjadi sumber inspirasi juga kali ya? Sumber Bisa mata nggak? air juga bisa nggak ya? Sumber mata air sudah dekat ya kalau gitu ya. Oke, jadi untuk hari ini pemirsa di rumah sambil menikmati pagi harinya, yang sementara sarapan mungkin atau sambil sarapan sambil menyaksikan acara ini, ya jangan lupa bedakan yang mana sarapan, yang mana minuman. Makanan Mungkin sambil jangan minum. sampai terlalu fokus gitu kan Iya, ya. karena mungkin ini menggemaskan ya, mungkin pagi-pagi mau harus ketemu sama sesuatu hal yang menyenangkan. Iya. Seperti kita berdua, Lucu-lucu maybe. banget kan kita berdua ya. Yang mau ambil kantor kresek buat muntah, it's okay. Silakan kita ada duluan tadi sebelum siaran ya. Oke, hari ini kita bakal membahas sesuatu hal yang mungkin bisa membangkitkan gairah semangat pagi pemirsa. Karena kita ngomongin sesuatu hal yang tadinya mungkin membuat pemirsa di rumah kayaknya saya nggak bisa melakukannya. Apa tuh? Tapi ternyata ada program dari pemerintah yang bisa dinikmati oleh siapa aja, Wow. asalkan KTP-nya orang Indonesia. Oke, itu yang paling Itu penting yang dulu paling ya, penting, ya. KTP Indonesia ya. Oke, jadi hari ini kita akan sedikit membahas tentang ini nih, apa sih namanya? Usaha mikro, kecil, menengah, atau akrabnya biasa kita dengar dengan UMKM. Nah, ngomong-ngomong soal UMKM nih ya, kalau kita melihat ini kan salah satu program yang memang diluncurkan dari pemerintah tentunya, sesuatu hal yang berita menggembirakan untuk kita semuanya, terkhusus di pandemik ini. Ada apa tuh? Jadi pandemi coronavirus disease atau COVID-19 ini memberikan berbagai dampak, betul sekali. Salah satunya adalah aspek perekonomian, baik nasional maupun lokal. Ya, usaha mikro kecil menengah misalnya mendapat hantaman yang keras, itu kelihatan banget ya. Kalau Betul. kita lihat teman-teman juga yang memang punya usaha kecil, Betul. itu sangat terasa sekali dampaknya akibat pandemi virus ini. Jian. Betul sekali ya, soalnya teman-teman kita juga banyak ya, maksudnya Betul. di sekeliling kita juga banyak sekali teman-teman yang memang menjalankan UMKM dan memang terhantam keras sekali karena COVID-19 ini. Begitu. Tapi jangan sedih, ya Kenapa kan? emangnya tuh? Meski demikian, berbagai pihak terus berupaya mengatasi hal ini. Salah satunya Bank Indonesia atau BI nih pemirsa, yang menyiapkan sejumlah langkah untuk mengembangkan usaha mikro kecil, menengah, ya, atau UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Mengingat UMKM adalah penggerak roda perekonomian yang menjadi sektor paling terdampak virus corona ini. Oke. Karena mungkin kecil kan, Betul. jadi gampang gitu serangannya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya dari segala aspek bisnis, ini kan terkena semuanya. Betul. Tapi alhamdulillah pemerintah kita membuat satu program untuk gimana caranya usaha-usaha kecil, mikro ini tetap dapat perhatian khusus dari pemerintah. Betul sekali. Dan maka dari itu pihak Bank Indonesia sendiri itu merilis ada 3 jurus strategi pengembangan UMKM. Ada 3 tuh ya. Ada 3. Apa aja tuh, Jian? Yang pertama itu korporatisasi, kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas, dan yang ketiga adalah pembiayaan tuh. Oke, tentunya pemirsa semuanya ini merupakan satu hal yang harus kita ketahui. Betul. Wajib, supaya mungkin untuk pemirsa yang sementara merasakan dampak begitu keras seperti yang kita bilang sebelumnya, bahwa ini benar-benar satu hantaman yang keras untuk UMKM. Betul. Ya, usaha mikro kecil menengah. Betul. Untuk itu mungkin kita harus mengetahui dulu nih untuk korporatisasi. Korporatisasi itu apa sih sebenarnya, Imo? Jadi korporatisasi itu adalah merupakan pembentuk badan hukum usaha rakyat dalam bentuk BUMR. Pemirsa ya, ini adalah solusi terhadap kelemahan struktural koperasi, usaha kecil dan mikro untuk menjadi lembaga pelaku ekonomi yang memiliki posisi sejajar dengan badan-badan usaha lainnya. Oke, itu yang pertama Yang ya. pertama. Oke, korporatisasi ya. Betul. Nah, kalau yang kedua itu adalah peningkatan kapasitas produk.
ya masih dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia mengusulkan kerjasama antara pelaku UMKM dan juga para kurator atau juga para desainer yang ahli gitu kan ya di bidangnya, sehingga produk-produk UMKM-nya tuh bisa memiliki standar yang lebih baik demi meningkatkan penjualannya ke depannya kayak gitu. Iya, itu dia. Dan tentunya ini pemirsa semuanya bermanfaat sekali sebenarnya, kita pun juga karena ya banyak teman-teman yang memang bisnis kecil-kecilan, ya kan. Tapi alhamdulillah sih sebenarnya kalau kita melihat dari program dari Bank Indonesia ini membuat kita kayaknya punya semangat hidup kembali. Jadi tiba-tiba bangun pagi ada harapan gitu. Ada secerca harapan ya, betul. Tiba-tiba ada cahaya kayak, ya Allah ternyata aku bisa hidup lagi. Ternyata kita bisa keluar ya dari situasi yang sulit ini begitu ya, dengan dari bantuan dari berbagai pihak, salah satunya itu adalah Bank Indonesia. Ya. Nah, kalau tadi kan kita sudah memberitahukan nih untuk yang kedua ya. Nah, yang sebenarnya mungkin sebelum kita yang kedua, kita ke cara pertama dulu tadi. Yang cara pertama apa tuh? Cara pertama yaitu mengembangkan UMKM dengan melakukan korporatisasi pelaku UMKM, yakni menggabungkan beberapa pelaku UMKM dalam satu produk dari hulu sampai hilir. Itu karena kecantikan aku ya? Karena kecantikan aku kamu salah ya? Kecantikan kamu ada di hilir soalnya. Jauh banget. Jauh banget ya. Jadi korporatisasi ini harus dilakukan secara end to end, ya kan? Bahkan jika perlu dibangunnya sebuah kawasan UMKM untuk mengelola bahan baku sampai bahan jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Oke, jadi itu satu tempat gitu kan ya, semuanya di situ, dari bahan mentahnya, terus habis itu diproduksi, kemudian didistribusikan di situ semuanya nanti ya. Ini kita berharap juga, Jian, semoga dengan adanya program dari Bank Indonesia ini, salah satu hal yang apa ya namanya kalau saya bilang membuat kita tuh kayak tidak kasihkan tidur. Iya, betul sekali. Karena mungkin menunggu harapan-harapan yang kayaknya ini ada harapan nggak ya ketika bangun gitu ya. Ada. Adalah ya. Tapi yang lebih adalah informasi-informasi selanjutnya. Tapi untuk itu pemirsa semuanya tetap stay di sini di Selamat Pagi Sultra. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Hai Sobat! Jaga kebersihan salah satu upaya dalam mencegah terjangkitnya penyakit bagi masyarakat, apalagi penyakit menular. Tindakan kebersihan bisa untuk kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari kotor seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tak sedap.
Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian. Semua ini dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat kita bekerja. Untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah, kita lakukan dengan membersihkan halaman dan mari biasakan diri dengan pola hidup bersih. Nah, kebersihan diri dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, bersih pangkal sehat juga corona dengan budaya hidup bersih. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang, agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini juga sangat penting, selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak. Karena sering memegang benda-benda di sekitar, untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri, sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang ke-10, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Baik pemirsa, kita masih di Selamat Pagi Sultra di pagi hari ini. Masih semangat tentunya untuk menemani pemirsa semua di rumah untuk mungkin lagi siap-siap berangkat ke tempat aktivitas, yang lagi menyiapkan segala bahan tempurannya di pagi hari ini. Betul. Dicek-cek lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan karena kadang-kadang kalau udah walaupun kecil penyebabnya itu bisa mempengaruhi mood kerja. Ih banget gitu, misalnya ketinggalan yang pengen banget kalian bawa berkas-berkas gitu kan ya. Itu bisa bikin wah udah mood hancur seharian. Wah bahaya tuh ya. Biasanya juga tuh yang sering banget ketika sementara sebelum berangkat tuh lagi prepare tuh kayak charger handphone pas berangkat. Oh iya, bener. Itu bahaya banget gitu ya. Pas mau minjem temen, nggak ada, padahal dia lagi make gitu kan ya. Atau Waduh. mungkin harus ada solusi juga, mungkin butuh orang yang harus mengingatkan. Waduh, nggak usah lah susah-susah pakai reminder handphone dong. Biar mandiri ya. Mandiri. Harus mandiri bener, kalau sekarang. bener. Oke. Baik pemirsa, kita tadi sempat membahas soal usaha mikro kecil menengah ya, dan mungkin untuk teman-teman atau pemirsa di rumah yang sementara menjalankan usaha kecil sekarang, nggak usah lesu, nggak usah kebanyakan tidur dulu karena udah ada harapan untuk kita semua atau mungkin teman-teman bangkit lagi dari program Bank Indonesia. Betul sekali ya. Tadi kita udah ngasih tahu kalau misalnya itu ada 3, tapi kita baru ngasih tahu 2 ya. Kalau sekaligus kayaknya harus pelan-pelan gitu ya, harus pelan-pelan ya. Ibaratnya kayak step by step. Yes, tepat sekali. Takutnya kalau kita dari anak tangga 1 ke anak tangga 2 terjatuh. Jatuh, gitu betul. Kan? Tapi ada yang nggak jatuh, karena yang satu ini kita nggak bakal jatuhin di Apa depan tuh? pemirsa semuanya. Ada berita menarik banget nih untuk pemirsa semuanya di Selamat Pagi Sultra tentunya. Ini berita pertama kita untuk di pagi hari ini, yaitu datangnya dari Balai Latihan Kerja Kendari kembali melanjutkan pelatihan berbasis kompetensi yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19 ya. Dan saat ini telah memasuki tahap kelima. Informasi lebih lengkapnya, yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia.
Pelatihan tahap 5 berbasis kompetensi kembali dilaksanakan Balai Latihan Kerja Kendari yang digabung dengan pelatihan tanggap COVID-19. Pelatihan ini membuka 4 paket yang terdiri dari pelatihan tanggap COVID 1 paket dan pelatihan berbasis kompetensi 3 paket. Untuk waktu pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan beberapa pelatihan seperti pengelolaan administrasi dan komputer operator asisten. Sedangkan pelatihan tanggap COVID-19 akan dilaksanakan selama 10 hari dengan pelatihan pembuatan wastafel dan memasak. Materi pertama soft skill. Dalam hal ini kita bawakan di ruang rapat maupun di sini. Dan salah satu yang disampaikan Pak Ketua DPRD tadi itu adalah materi soft skill. Artinya nilai-nilai motivasi, konsep diri, bagaimana konsep diri untuk mereka kesuksesan. Mereka harus punya cara pandang, cara meyakinkan, ada keyakinan dalam dirinya. Ikut pelatihan di sini harus menjadi orang sukses. Dan semua hambatan seperti yang disampaikan Pak Ketua DPR tadi, juga tadi pagi saya sudah bawakan materi soft skill kepada mereka bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa langsung meraih kesuksesan tanpa melalui perjuangan yang berat, tanpa melalui proses pelatihan-pelatihan. Dan melalui pelatihan di sini insya Allah, walaupun waktunya singkat, dan mereka sudah punya modal. Modalnya di mana? Di pendidikan formal. Tinggal bagaimana kita asal lebih tajam lagi di sini tentang keterampilannya. Nah, kalau itu bisa berpadu antara apa yang diperoleh pendidikan formal dengan keterampilan yang kita asal kita masukkan, kita isi di sini, insya Allah mereka akan menghasilkan insan-insan kompeten yang bisa menolong dirinya dan sekaligus insya Allah bisa membantu saudara-saudara yang lain, menolong saudara-saudara yang lain untuk dipekerjakan pada usahanya yang dia kembangkan setelah mengikuti pelatihan. Pelatihan ini juga mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh saat membuka acara. Pertama, kami memberikan apresiasi positif bahwa sekarang kita ini kan baru melangkah ke new normal. Dalam posisi COVID-19 kita masih PSBB. Balai Latihan Tenaga Kerja Kendari yang dipimpin oleh Bapak Molondi itu sudah melakukan prestasi-prestasi yang luar biasa, membagi masker, memberikan sembako, dan paling tidak semua kegiatan-kegiatan yang menjadi tahunan terhadap BLK ini dilaksanakan, termasuk juga itu bagaimana pencegahan, peningkatan kapasitas kompetensi putra-putri kita ada di Sumatera sehingga mengurangi pengangguran dan mereka bisa menciptakan lapangan kerja yang baik. Saya kira DPR berterima kasih, mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik sehingga pemerintah harus hadir. Apa yang menjadi kendala, tugas kami di DPR akan memberikan nanti masukan-masukan yang dilakukan oleh BLK sehingga dari tahun ke tahun prestasi BLK itu bisa diperbaiki. Politisi Partai Amanat Nasional ini berharap kepada peserta pelatihan agar setelah mengikuti kegiatan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menjadi sumber penghasilan. Ya, mudah-mudahan mereka ini setelah dilatih, dididik, ya, mereka akan terjun ke masyarakat, bisa memberikan mencari sumber nafkah dan bisa mempekerjakan yang lainnya. Dan kita tahu mereka yang dididik ini tidak semua mengalami kompetensi seperti mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, minimal di kampungnya, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, tidak lagi harus ke kota. Tetapi paling tidak mereka bagian dari lokomotif untuk kemajuan ekonomi di daerah. Dari Kendari, Taswing Tahang, Mekdo TV melaporkan. Kembali lagi di Selamat Pagi Sultra. Nah pemirsa, setelah tadi sudah menyaksikan ada satu berita, ya kan? Gimana kalau misalnya sekarang saya kasih berita selanjutnya lagi nih ya. Untuk di pagi hari ini, berita selanjutnya datang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tenggara akan memperketat pengawasan pada pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan secara serentak pada Desember 2020. Nah, kira-kira seperti apa beritanya? Yuk kita saksikan. Pemilihan kepala daerah di 7 daerah di Sulawesi Tenggara yang akan digelar secara serentak pada Desember 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan memperketat penjagaan pada kenetralan aparatur sipil negara, baik melalui pengawasan media sosial maupun politik uang. Saat ini tengah menyiapkan rancangan pengawasan tersebut, seperti pengawasan langsung yang melibatkan berbagai elemen masyarakat,
Selanjutnya, pengawasan tidak langsung seperti pemantau pada media sosial. Terkait dengan pengawasan netralitas ASN yang dilakukan melalui media sosial, itu di setiap Bawaslu kabupaten ya atau kecamatan itu sudah ada staf yang kemudian setiap saat dia mengecek apakah ada ASN yang terlihat berpihak kepada salah satu pasangan calon atau tidak. Kemudian yang berkaitan dengan pengawasan secara langsung, ini kita sudah menyampaikan kepada teman-teman Panwas Kecamatan, ya, kemudian teman-teman Panwas Desa dan Kelurahan untuk salah satu fokus yang pengawasan mereka di tingkat desa, tingkat kecamatan itu adalah para ASN yang ada di situ. Kita bersyukur pada saat ini Panwas Desa Kelurahan, Panwas Kecamatan itu sudah terbentuk sehingga setiap desa itu ada. Walaupun demikian tentu kita juga sangat berharap masyarakat ya, teman-teman UKP atau teman-teman dari perguruan tinggi juga ikut melakukan pengawasan secara partisipatif. Dari Kendari, Taswin Tahang, Mekdot TV melaporkan. Jadi mulai nih dari sekarang ya diingatkan mungkin untuk membuka mata gitu. Wah, ya. Kira-kira yang mana gitu ya? Harus pakai mata karena Iya katanya dong. mata adalah jendela dunia. Waduh, betul sih itu ya klise tapi benar gitu Benar, ya. Karena kan mata adalah suatu hal yang indera kita gunakan untuk mengaktualisasikan sesuatu hal yang kita lihat Betul. dan merasakannya kan. Wah, gila ya, Indra gila. itu kayak Pagi hari ini Imo kamu sarapan apa sih? Kayaknya tuh makin bersinar banget gitu. sebenarnya bukan sarapannya apa, tapi Apa karena, dong? Bertemu siapa saya maksudnya? Apa dong jadinya? Salah satunya kalau kita atur rapi, sarapan waktu sarapan sarapan. Oh, gitu ya. oke. Jangan pernah di apa ya namanya disilang. Dicampur-campur gitu ya. Kan? Oh, Tapi oke. karena lagi happening yang namanya brunch kan. Oh ya, brunch jam 11 ya. Jam 11. Aduh, perut aku nggak bisa. Harus sarapan pagi Harus ya. pagi Karena gitu jam ya. 11 ada aktivitas lagi yang Iya dilakukan. dong, Gitu. betul. Nah, ngomong-ngomong Firsa soal sarapan, bukan hanya lambung aja dikasih sarapan, tapi juga ilmu pengetahuan, Betul. ya kan? Harus selalu dikasih sarapan biar selalu update dan kita nggak ketinggalan berita-berita terkini, khususnya berita yang ada di Selamat Pagi Sultra. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya kita kasih nih untuk berita selanjutnya Betul ya. sekali, ini kita selalu tentunya memberikan berita yang kita yakin pasti pemirsa pengen banget. Harus banget tahu nih ya, banget tahu harus ya. banget tahu ya. Oke, selanjutnya kita akan kasih berita apa, Jihan? Ada berita tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan 2019 oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara itu mengusulkan 12 saran kepada pemerintah. Apa saja saran-sarannya? Nah, untuk semuanya, yuk kita saksikan bersama-sama laporan langsung dari Wiwit Aditya berikut ini. Merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap seluruh penggunaan dana. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara mengusulkan saran untuk pemerintah provinsi dalam pengambilan keputusan dan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah 2019. Usulan tersebut diantaranya terkait temuan dan catatan penting laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2019 tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan beberapa organisasi perangkat harus segera ditindaklanjuti dan menjadi perhatian serius agar tidak terulang dalam pelaksanaan APBD selanjutnya. Kemudian, jika ada organisasi perangkat daerah belum mencapai target 100%, diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah dalam memacu kinerja khususnya terkait pendapatan asli daerah bagi OPD yang terkait. Selain itu, banyaknya jabatan kosong di organisasi perangkat daerah yang diisi oleh pelaksana tugas, agar menjadi perhatian gubernur karena dengan kosongnya jabatan tersebut, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya yang telah dianggarkan tidak dapat terrealisasi, sehingga mempengaruhi serapan anggaran. Demikian juga Biro Layanan Pengadaan, agar diminimalisir adanya keterlambatan lelang yang mengakibatkan terjadinya gagal lelang, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan menjadi beban APBD berikutnya. Juli sampai Agustus ini harus minimal sudah sesuai dengan harapan kita semua. Insya Allah itu. Berapa persen?
kalau bisa sekitar rata-rata 68% udah. Kan masih ada sampai bulan Desember kan. Tapi kita akan pacu bila perlu 70%. Yang masalahnya kan kemarin itu kita ada refocusing. Ya kan? Refocusing ini sebetulnya kan kita harus menyusun kembali. Jadi anggaran-anggaran ditarik semuanya baru disusun, kita keluarkan perkada kan. Nah tentunya juga harus ada keputusan dari pusat. Tetapi sebetulnya sarapan anggaran itu tidak bermasalah. Karena ada beberapa proyek kan semua sudah hampir pelaksanaan tendernya. Kalau ada yang belum, nah karena kita harus sesuaikan dulu. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih mengapresiasi atas saran dan usulan tersebut. Politisi Nasdem ini mengatakan pihaknya akan mendorong kinerja para organisasi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi dalam tugas yang diberikan. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Macdot TV melaporkan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19, berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Dan yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Ayo tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, karena kita bisa cegah corona. Sultra cerdas untuk negeri. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat, ataupun belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, ataupun jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi, serta pola hidup bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Demikian informasi tentang penyakit menular, Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat Sultra Cerdas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kini, kasus pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana dunia karena merabak di hampir seluruh penjuru bumi atau negara. Hingga saat ini, belum ditemukan obat paten untuk menyembuhkan penyakit akibat coronavirus ini. Namun kita bisa mencegah dengan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mencegah lebih baik dibanding harus mengobati. Sultra cerdas untuk negeri. Bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19? Berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Yang ketujuh,
Jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Kita masih di Selamat Pagi Sultra tentunya untuk di pagi hari ini, dan seperti biasa ya, tadi barusan kita selesai nyeduh Mie. teh. Kirain mie gitu ya. Kebiasaan zaman kos-kosan dulu. Kylie Jenner ya. Panik banget betul. soal seduminya. Pakai mie gitu ya. Dia seorang Kylie Jenner, terus abis itu makannya mie instan. Tapi itu harus bangga loh. Iya ya. Soalnya kan itu dari produk Indonesia kan. Iya nggak sih? Iya, bangga. Jadi memang kita sebenarnya pemicunya. Oh, gara-gara kita ya? Iya, maksud saya Aku itu pikir adalah tuh gara-gara Kylie Jenner lihat kita gitu. maksudnya itu kita yang harus jadi pemicu jikalau memang jikalau. Oh, gila bahasanya Kalau ya. memang ada hal-hal yang pengen kita up Indonesia di mancanegara, Betul. mungkin yang kita kenal prestasi. Benar. Tapi banyak juga cara, sekarang kan ada yang cara gampang itu namanya Instagram kan. Contoh mungkin bisnis kecil-kecilan di Indonesia, Betul. yang tidak ada di luar negeri tapi cukup apa ya namanya, Booming di negara booming sendiri ya. juga, Betul, enak, tapi betul. bisa dipasarkan sampai di mancanegara, kenapa enggak? Betul banget ya. Dan untuk itu sebenarnya harus ada berbagai pihak juga yang membantu ya sebenarnya ya. Betul. Jadi harus sama-sama ya, Betul. saling gotong royong, harus saling satu bahu membahu untuk gimana caranya biar apa ya? UMKM kita juga bisa mungkin mendunia nanti someday Amin. gitu ya. Wow. Ya. Dan ngomong-ngomong soal UMKM, tadi kita udah kasih beberapa, udah 2 ya? Udah ada 2. Udah ada kurang 1. Kurang 1. 4. 2 kurang 1 berarti 3 kan 3, ya? berarti ya. Oke. Yang ketiga nih, apa aja untuk jurus jitunya dari program Bank Indonesia itu sendiri, Jian? Oke, jadi yang ketiga itu adalah pembiayaan. Ini paling sering kita dengar ya. Finance. Betul sekali ya. Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Budi Hanoto, menyebut saat ini akses pembiayaan untuk pelaku UMKM sudah disediakan pemerintah. Untuk semuanya ini pemirsa ya, jadi banyak sekali, ada yang namanya pinjaman perbankan, terus abis itu filantropis, ada kredit usaha rakyat atau KUR ya, sampai corporate social responsibility atau CSR, tuh dia ya. Nah, ini bagus banget ya. Bagus kan? Kamu tiba-tiba langsung gitu, aku kaget loh ya. Apalagi nih ya pemirsa, saat ini untuk pengusaha mikro tidak hanya pembiayaan tetapi mendapatkan subsidi permodalan. Wah, kurang baik apa itu? Nah, ini harus dimanfaatkan sebenarnya, karena ini banyak banget ternyata platformnya yang harus dimanfaatkan, program-program diluncurkan dari Bank Indonesia, didukung tentunya dari pemerintah kita sendiri. Yang saya lihat ini banyak banget seperti kredit usaha rakyat yang disediakan beberapa BUMN ya, bank-bank. Dan itu dia yang saya bilang di awal bahwa kayaknya tidurnya kita harus bangun dari sekarang. Ada harapan yang membuat bisnis kita tidak akan mati suri dulu, ya kan, walaupun pandemik, kita harus tetap sama-sama bangkit. Betul sekali ya, dengan memakai 3 cara yang sudah disuguhkan oleh pihak Bank Indonesia.
Jadi pemirsa tinggal pilih nih kira-kira yang mana nih yang bisa membantu sekali ya. Cocok-cocokan ya, apalagi ini kalau mungkin yang di atas-atas tadi belum cocok, ini ternyata ada subsidi juga nih permodalan. Iya, ini banget nih ya subsidi permodalan ini biasanya Ini langsung mikir kira-kira buat usaha apa ya? Kamu langsung mikir ya? Langsung mikir nih, Oke. kayak jiwa-jiwa bisnisnya langsung mikir, ternyata ada permodalan langsung dari pemerintah. Betul. Jadi bisa digunakan ya, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Oke, dan tentunya juga pihak Bank Indonesia yang ketiga cara ini Jian dianggap efektif untuk membuat UMKM di Indonesia naik kelas. Oke. Bukan karena kemarin nggak naik kelas ya. Tapi karena harus naik kelas terus ya setiap tahunnya ya. Ini untuk mendapatkan atau mungkin pembelajaran juga sih menurut dari statistik yang mereka pelajari kan. Jadi dari 3 strategi ini akan difokuskan Bank Indonesia kepada UMKM yang resisten. Sehingga diharapkan pelaku UMKM mau dan bisa bersinergi dengan pemerintah. Wow, kurang apa lagi? Kurang apa lagi coba? Ya. Dan memang sebenarnya mungkin orang-orang yang kurang melek gitu ya melihat akan perkembangan sekarang. Terus ada beberapa program-program disediakan dari pemerintah. Dalam hal ini mungkin Bank Indonesia. Mungkin untuk pemirsa yang nggak tahu, ya sekarang udah tahu. Jadi nggak ada alasan untuk apa yang namanya kayak lesu dan juga ngeluh gitu ya. Aduh, ini gimana ya gitu kan ya. Udah ada BLT kemarin. Betul. Ya kan? Sudah banyak bantuan-bantuan juga dari berbagai pihak ya, baik itu pemerintah ataupun swasta mungkin ya, untuk di pandemi seperti ini. Jadi semoga kita semangat terus ya. Betul. Dan untuk semua pemirsa mungkin yang memang sedang menjalankan UMKM-nya juga, kami harapkan juga semangat terus dan ayo dicoba nih 3 cara yang tadi ya. Ayo semangat semuanya. Kalau tetangga kamu bisa hijau daunnya, kamu bisa hijau juga gitu. Hijau juga. Oke. Ya kan, walaupun ada peribahasa mengatakan bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Waduh. Itu motivasi sebenarnya. Iya, betul. Kalau di sebelah hijau berarti dicari caranya gimana? Berarti mungkin tiap hari disiram. Dapat matahari yang bagus. Iya. Atau jangan kebalik juga, jangan sampai tanamannya dapat mataharinya, kamunya nggak dapat matahari. Loyo dong, Pak. Oke, pemirsa semuanya yang terus setia menyaksikan kita berdua. Betul. Ya, entah kenapa kalian tetap betah lihat kita berdua. Nggak apa-apa, emang itu daya tarik kita sebenarnya ya. Oh, iya. Dan daya tarik berita-beritanya, Imo. Ini bukan ya? karena jarum-jarum yang dimasukkan. Bukan, Pak. Bukan dong, Pak ya. Oke, pemirsa semuanya, kita lanjut lagi untuk memberikan berita ya yang menarik untuk Anda semuanya. Kita ngomongin soal pandemik atau COVID-19 lagi nih, Jihan. Oke. Ya, karena sampai sekarang juga hampir semua semua instansi, semua organisasi membicarakan gimana caranya biar virus ini cepat hilang dan semuanya kembali normal. Kalau sekarang kan new normal nih. Betul. Biar gimana caranya kembali normal. Nah, sekarang kita ngebahas soal para medis yang sudah meneliti ya. Jadi peneliti medis ini berpacu melawan waktu mencari vaksin dan pengobatan untuk COVID-19 nih pemirsa, sambil berhati-hati dan juga tidak memberi harapan palsu terlalu dini ya kan. Kalau sekarang kan banyak PHP tuh. Betul. Ya kan, takutnya nanti pemerintah atau masyarakat krisis kepercayaan lagi. Betul. Karena takutnya mungkin dikasih sumbar, tapi ini kan step by step gitu kan. Untuk itu, sambil berhati-hati dan tidak memberikan harapan palsu terlalu dini, tapi cepat dikembangkannya vaksin ampuh bagi virus corona. Ini sangat didambakan, saya setuju sekali, siapapun pasti mendambakan ya. Dan tentunya juga ini banyak banget pihak, mulai warga biasa, pemilik usaha hingga pejabat negara yang sudah menantikan gimana kabar baiknya nanti dari beberapa medis yang sementara mengembangkan vaksin. Betul. Untuk berita selengkapnya, pemirsa semuanya, yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Warga di berbagai wilayah dan negara bagian Amerika Serikat bersiap menghadapi kemungkinan PSBB jilid kedua atau setidaknya penundaan pembukaan kembali kegiatan ekonomi. I think it's affecting the economy, the people they own business. But the other side is, I think the governor is trying to protect as many of us, regardless our ages. A lot of businesses, unfortunately, are closing around us. We're just trying to survive. We have to be, I think, creativity. I think it's very wise. We've had a resurgence, and we really need to take more precautions until there's a vaccine. Harapan akan vaksin juga diungkapkan Presiden Donald Trump kepada pers di Gedung Putih. We're going to have some of the heads of these great companies coming in. Johnson & Johnson is doing
very well. In particular, they seem to be doing very well, but numerous are doing very well. It's something that I really feel certain. I guess you can never use totally certain, but pretty damn certain that they're going to have the vaccine, they're going to have therapeutics, and it's going to start taking place very shortly. Menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ada 100 lebih vaksin yang sedang diuji coba di berbagai negara di dunia. Tapi umumnya uji coba ini masih dalam tahap-tahap awal. Hanya beberapa yang dalam tahap yang disebut sebagai fase ketiga pengujian klinis untuk manusia. Salah satunya adalah penelitian yang sedang dilakukan di University of Oxford di Inggris, bekerja sama dengan perusahaan farmasi Inggris dan Swedia AstraZeneca. Temuan Oxford AstraZeneca yang dinilai cukup menjanjikan ini berdasarkan uji coba sejak April. We have found that in over 1,000 people, the safety profile looks rather good and reassuring. And importantly, we are seeing good immune responses in almost everybody. Now, what this vaccine does particularly well is trigger both arms of the immune system. So in addition to neutralizing antibodies, which other vaccines do, we also see a very strong T-cell response. Selanjutnya, vaksin ini akan diuji pada sekitar 10.000 orang di Inggris, Afrika Selatan, dan Brazil. Lalu uji coba lebih besar akan dilakukan di Amerika Serikat, melibatkan sekitar 30.000 orang. Even 2 billion doses may not be enough. That's a huge achievement if we can do it. No vaccine has ever produced 500 million doses in a year. So we definitely want other vaccines to work. We want them to share the activity or the burden, if you like. Pada saat yang sama muncul tuduhan dari intelijen Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris bahwa intelijen Rusia berusaha mencuri data seputar vaksin COVID. Rusia membantah tuduhan ini. Tapi kelompok peretas yang dituduh terlibat oleh intelijen Inggris adalah kelompok yang sama yang meretas pengurus Partai Demokrat saat Pilpres 2016. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
California yang sempat melonggarkan PSBB akhirnya kembali memperketatnya setelah negara bagian tersebut mencatat lonjakan kasus positif COVID-19. Ini menjadi pukulan bagi pemilik usaha, terutama UMKM yang sudah anjlok pemasukannya. I think that there is a very clear divide on what it's actually like to run a small business versus being in a position of power and just telling people what to do. Like it really is playing with people's lives, and the uncertainty is like it causes so much anxiety and worry. Like we've all been on a roller coaster of emotion and fear for months and months. Yang paling terhempas adalah industri restoran dan bar yang sempat boleh buka untuk layanan terbatas di dalam ruangan dan sudah terlanjur investasi membeli kaca pelindung dan semacamnya. When we got the green light to reopen inside, it probably took a couple weeks of planning, organizing, taking employees back, taking them off of unemployment, making them feel safe. That we're creating a safe environment. We did all the COVID procedures, temperature checks. We went contactless on the menu. We created QR codes. Everybody wore masks inside. So we were very careful. So we were very excited, and it was a great grand opening for us, or grand reopening for us. It was successful, and then we were only open 4 days before the state said we had to shut down. Perkembangan di Main Street alias ekonomi real terus dicermati di Wall Street. Market participants are trying to sort out the degree to which COVID could alter the reopening trajectory of the global economy. China's reopened. The Asian economies have generally been reopening reasonably well. Europe has generally reopened reasonably well with fits and starts. And I think that it's been a little more of a bumpy occurrence here in the United States. The market's trying to peer through that, both home and abroad. Pembukaan kembali retail dan lain-lain memang ikut menguatkan perekonomian Amerika. Penjualan retail selama Juni misalnya menguat lebih tajam dibandingkan perkiraan analis, yakni naik 7,5% dalam sebulan, seiring pembukaan kembali pertokoan. Kepala Bank Sentral atau Federal Reserve sempat menyebutkan periode pemulihan ini sebagai fase bounce back, alias penguatan secara dramatis menyusul pembukaan kembali kegiatan ekonomi. Tapi banyak pihak kini mengkhawatirkan dengan kembalinya lockdown di sejumlah wilayah, maka ini bisa menghilangkan momentum dari fase bounce back ini. Akankah warga yang telah mulai bekerja kembali di PHK lagi akibat lockdown baru? The market is jittery here because as they see further signs for the potential of renewed lockdowns in certain states and increases in cases, the concern is that we could actually start to see those jobless claims numbers rise again as we start moving forward in the event the economy stalls. The Fed sendiri dijadwalkan bertemu akhir Juli. Meski seperti terlihat saat awal pandemi, pertemuan bisa berlangsung mendadak untuk merespons perkembangan terkini. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Kembali lagi di Selamat Pagi Sultra. Harus gitu banget ya? Ih, harus dong. Selamat Pagi Sultra. Selamat gitu. Pagi Sultra gitu. Karena Sultra adalah milik kita bersama. Oke pemirsa semuanya ya, untuk di pagi hari tentunya kita masih bersama-sama banyak berbicara banyak hal, betul. Banyak memberikan informasi dan juga banyak memberikan energi positif. Amin ya. Ya semoga ya. Kita ngarepnya sih energi positif dari kita ya. Oke, dan baiklah tadi kita sudah menyaksikan banyak sekali berita juga yang sudah kita bawakan di hari ini ya. Dari yang lokal, nasional sampai yang mancanegara juga ada. Oke, tapi kita ngomong-ngomong soal UMKM nih karena memang dari tadi kita tuh semangat banget untuk membahas soal UMKM ini. Ini satu topik yang menarik banget dan saya setuju. Saya juga setuju bahwa orang-orang di luar sana siapapun dia ini punya hak yang sama untuk bisa menikmati program dari Bank Indonesia untuk usaha mikro kecil menengah. Betul sekali ya. Dan tadi kita sudah sempat singgung bahwa Bank Indonesia
sudah merilis 3 jurus strategi pengembangan UMKM ya kan. 1. Yang pertama itu korporatisasi. Oke. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas. dan yang ketiga, pembiayaan. Jadi rulesnya ya. Itu dia. Yang terakhir itu adalah pembiayaan. Betul. Kadang-kadang kita tuh suka kayak menggebu-gebu mendapatkan sesuatu tapi prosesnya nggak dilewatin gitu. Nggak step by step ya. Nggak step by step. Betul. Jadi pemirsa ingat ya, ini semua ada step by stepnya. Sebelum mungkin memimpikan sesuatu hal finishnya, tahu dulu nih sampai ke finish apa dulu yang dilewati. Oh iya, jangan Kadang-kadang langsung gitu ya. Iya, kadang-kadang kan kayak pengurusan apa. Oh iya, gitu benar. kan ya. Berkas-berkas Jadi itu ya. harus diikuti tahap-tahapnya. Betul. Baik pemirsa semua, di pagi hari ini mungkin buat Anda yang baru saja menyaksikan kita berdua untuk di Selamat Pagi Sultra di pagi hari ini. Hehe, kemana aja? Baru bangun ya? Baru bangun kali ya. Tapi jangan sedih, jangan khawatir ketinggalan berita ya. Karena pemirsa itu bisa menyaksikan berita kita nih ya, Selamat Pagi Sultra itu di channel YouTube Media Kendari. Tuh, subscribe ya. Dan itu yang paling penting, harus di-subscribe. Kayak YouTuber gak sih aku? Harusnya sih seperti Iya itu kan, ya, hai guys, subscribe ya, kayak gitu harusnya ya. Kenapa di-subscribe? Karena kita menyuarakan atau juga kita di daerah tinggal di Kendari tapi bisa disaksikan dimanapun, bahkan dunia. Betul gitu ya. sekali. Dan yang paling penting juga untuk menyaksikan semua program-program dari Mac.tv ini, silakan langsung diikuti websitenya di Mac.tv. Nanti di sana banyak banget program-programnya, bukan hanya Selamat Pagi Sultra, tapi masih ada beberapa program juga yang tak kalah seru. Yang seru pertama kita, ya. Oh iya, tetap. Ya, dan juga yang lainnya untuk disaksikan, tentunya untuk selalu mengupdate informasi pemirsa semua. Oke, dan pastinya juga nih selain di website, pemirsa juga bisa langsung cek ya sekali lagi YouTube channelnya atau di fanpage Facebook ya, di Media Kendari, terus juga Instagramnya di Media Kendari.com ya. Jangan lupa untuk di-follow ya untuk sosial medianya. Ini salah satu sumber informasi yang gampang banget pemirsa dapat ya. Dan jangan lupa acara Selamat Pagi Sultra bisa Anda saksikan setiap hari Senin sampai Jumat mulai dari jam 8 pagi. Oke ya, jadi pokoknya kalau udah jam 8 udah siap-siap tuh ya untuk putar di streamingnya kita di Mac.tv, itu dia. Jangan lesu, nggak ada alasan lagi, nggak ada yang kasih perhatian karena kita hadir setiap jam 8 untuk membangunkan kamu, mungkin jadi alarmnya kamu. Betul. Ya, semuanya. Memberikan perhatian dan mengingatkan hal-hal yang kamu lupa, seperti lupa sarapan. Oke, terus juga kita lagi-lagi mengingatkan juga nih ya, kalau misalnya mau keluar rumah tetap patuhi ya peraturan protokol kesehatan. Betul sekali. Ya, pakai masker nih ya kalau mau keluar rumah, terus pakai hand sanitizer ya di tangan, jangan lupa juga. Dan yang paling penting adalah pintar-pintar memilih lokasi, jangan berdekatan, harus tetap physical distancing atau jaga jarak, biar tidak terjadi apa-apa betul. yang tidak diinginkan. Betul sekali. Kita sehat bersama ya pastinya untuk di hari ini juga. Oke, punya moto yang harus sehat bersama. Atau enggak kita tiap pagi sarapan lagi, senam dulu kali ya. Harusnya ya. Ntar kita senam di sini. Kan? Oh iya dong, Vicky Burki. Tua banget dong ya aku ya zaman-zaman itu ya. Instruktur senam, tapi setuju katanya Jihan harus senam dan bukannya hanya senam aja, tapi apapun yang menggerakkan badan kamu nih ya pemirsa semuanya, silakan dilakukan itu untuk membangkitkan gairah semangat pagi kita. Atau pemirsa semuanya, apalagi mau menjemput aktivitas yang mungkin cukup sibuk ya. Apalagi kan hari-hari kerja. Betul. Dan Senin ke Jumat tuh hari-hari kerja. Betul sekali ya. Oke, kalau begitu berita sudah kita berikan semuanya ya. Yang nggak mungkin diberikan adalah kita berdua, karena kalau kita berikan kita berdua, yang tiap pagi nemanin pemirsa siapa? Siapa dong ya? Lagi ya. Oke, dan tentunya jangan lupa sekali lagi kita ingatkan Jihan ya, Selamat Pagi Sultra hadir setiap Senin sampai Jumat di pukul 8 pagi. Ya, silakan langsung bisa disaksikan di live streaming kita di Mac.tv atau bisa langsung di YouTube di Media Kendari. Jangan lupa juga fanpage Facebooknya. Dan jangan lupa untuk di-follow Instagram kita di Media Kendari.com. Betul ya, COM. Oke deh kalau gitu. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman kita ya. Terima kasih untuk tim kreatif dan juga semua kru kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Dan pemirsa semuanya tetap jaga jarak, jaga kesehatan, semangat pagi semuanya. Jangan lupa kemana-mana berdoa dulu, bismillah dulu ya sebelum melangkahkan kaki. Dan semoga hari ini mendapatkan sesuatu hal yang besar. Amin. Menyenangkan untuk kamu dan juga sekelilingnya pemirsa semuanya. Untuk itu kita pamit ya Ben ya. Pamit, yuk pamit. Ben ya tiba-tiba ya. Tiba-tiba Ben ya. Panggilan akrab ya. Oke, kalau gitu kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa. Have a nice great day. Bye-bye. Bye.